Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Farid Saifuddin, dosen tetap di Prodi Akidah dan Filsafat Islam S1 di Universitas Darussalam. Pada kesempatan kali ini kami diamanahi untuk mengajar materi Al-Madkhal ila Ilmil Falsafah. Materi ini diajarkan di semester 1. Dia sebagai pengenalan kepada mahasiswa semester 1 yang sebelumnya belum pernah belajar filsafat, lantas dia masuk kepada Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kita kenalkan tema-tema utama yang di dalamnya terdapat ontologi, epistemologi, aksiologi, dan cabang keilmuan filsafat lainnya. Materi ini sebagai materi wajib program studi Akidah dan Filsafat Islam yang nantinya diteruskan di materi-materi inti di semester selanjutnya seperti Qadaya Falsafiyah Ra'isiyah, terus Nusus Falsafiyah, dan Qadaya Falsafiyah Mu'asirah. Materi ini diajarkan di semester 1 sebagai pengenalan terhadap istilah-istilah yang ada di dalam filsafat itu sendiri. Adapun sub CPMK di materi ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar filsafat, menerapkan prinsip-prinsip filsafat dalam argumen ilmiah yang logis, serta mengevaluasi relevansi pemikiran filsafat klasik modern dalam konteks pandangan hidup Islam. Selanjutnya sub CPMK, di sini terdapat 4 sub CPMK, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat beserta relasinya dengan agama, sains, dan disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya sub CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis cabang-cabang utama filsafat yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi beserta ruang lingkup kajian. Sub CPMK ketiga yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan konsep-konsep filsafat yang sudah dipelajari sebelumnya itu ke dalam kajian filsafat politik secara kritis dan argumentatif. Sub CPMK yang terakhir yaitu adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep-konsep filsafat secara komprehensif untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan filosofis melalui evaluasi pembelajaran. Kali ini yaitu adalah filsafat politik sebagai bagian dari filsafat integratif, disiplin keilmuan lainnya, di mana kita mengenalkan bagaimana filsafat yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya kepada filsafat-filsafat praktis seperti filsafat ekonomi, filsafat pendidikan, filsafat psikologi, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema yang lebih khusus daripada itu semuanya adalah filsafat politik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, madza darsunal ana? Al-Madkhal ila ilmil falsafah. Baik. Mungkin dalam diskusi pertemuan kali ini kita akan merefresh sejenak tentang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sebelumnya tentang filsafat. Oke ya. Ilmu filsafat ini tentunya luas, banyak cabangnya, banyak objeknya, banyak perkembangannya. Oke ya. Dulu ilmu filsafat itu dia banyak objeknya. Semuanya itu masuk dalam kategori ilmu filsafat, matematika, fisika, dan lain-lainnya. Oke ya. Tapi sekarang
objek kajian filsafat ini semakin menyempit. Oke ya. Maka ada 3 objek utama di dalam ilmu filsafat. Gitu ya. Apa saja? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini setidaknya, oke ya, minimal tema-tema inilah yang akan kita pelajari di dalam materi ilmu filsafat ini. Ini sebagai pengantar. Nanti antum di semester selanjutnya antum akan lebih spesifik terkait beberapa tema filsafat lagi. Tapi ini kita hanya pengantar saja. Ontologi kemarin bahasa Arabnya apa ontologi? Nazariyatul wujud. Nanti di sana terdapat cabang-cabang ilmu lainnya seperti metafisika, teologi, kosmologi, dan lain-lainnya. Ini semuanya bagian daripada cabang ontologi. Karena apa? Kajian tentang apa kemarin? Nazariyatul wujud. Objeknya yang wujud itu adalah Tuhan, maka dia menjadi teologi. Kalau semuanya alam menjadi kosmologi. Ya. Nah ini metafisika bahasa Arabnya. Ayo, apa kemarin? Ma qabla ilmi tabi'ah. Itu istilah yang digunakan oleh Ibnu Sina. Ma qabla ilmi tabi'ah. Atau sebagian para filosof Arab lain itu menerjemahkan sebagai ma waro'a ilmi tabi'ah, atau ma waro'at tabi'ah langsung, nggak apa-apa. Ma qabla tabi'ah juga nggak apa-apa, langsung saja. Ala kulli hal ini bagian daripada kajian yang itu merupakan cabang besar di tema ontologi, ya, atau nazariyatul wujud. Terus lantas ke tema selanjutnya apa sudah? Epistemologi. Epistemologi ini bahasa Arabnya? Nazariyatul ma'rifah. Nazariyatul ma'rifah. Itu antum gimana? Nazariyatul ma'rifah. Nazariyatul ma'rifah itu apa maksudnya? Yang penjelasannya. Teori apa saja biasanya yang dibahas di dalam epistemologi? Apa? Iya, itu biasanya diskusi tentang apa itu biasanya? Sumber ilmu. Oke, tentang masdarul ma'rifah. Oke ya, tentang masdarul ma'rifah itu bagian daripada tema di dalam epistemologi. Ada berapa sumber ilmu? Setidaknya yang dibahas oleh para filosof. Apa? Ada 2. Apa itu? Akal dan indra. Akal dan indra. Oke, masuk. Yang lainnya? Dan kalau semuanya filosof muslim? Ada 4. Yang apa itu 4? Akal, indra, wahyu, dan intuisi. Biasanya ini yang dibahas, yang dielaborasi, yang diperdalam oleh kebanyakan para filosof muslim. Terus aksiologi, nazariyatul qiyam. Kajian tentang apa aksiologi itu? Tentang nilai. Nilai ini bukan nilai yang dimaksud di dalam result, tapi lebih kepada value tentang apa sesuatu hal yang berharga di dalam. Cabang-cabangnya ada berapa? Oh belum ya? Ada etika dan juga estetika. Nah ini biasanya kajian tentang aksiologi ini cabangnya ya banyak terkait beberapa disiplin ilmu lainnya. Termasuk nilai-nilai apa di dalam ilmu administrasi, ilmu politik,
ilmu ekonomi. Oke ya. Maka terjadi perbedaan antara nanti di dalam khususnya di dalam diskursus kontemporer itu perbedaan antara ilmu politik dengan filsafat politik. Ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi. Ya. Nah, disitulah kebanyakan filsafat meluaskan cabangnya ya. Jadi tidak hanya sekedar ontologi, epistemologi maupun aksiologi, dia meluaskan cabangnya hingga filsafat politik. Itulah setidaknya yang akan kita bahas tentang filsafat politik. Oke. Coba saya ingin jawaban dari antum ya, maksudnya ya. Biasanya apa bedanya ilmu politik sama filsafat politik? Pernah baca, pernah dengar, apa pernah diskusi gitu? Politik mempelajari apa yang di dalam politik itu. Kalau filsafat politik mempelajari bagaimana politik itu dahulunya ada. Oke ya. Mungkin dia sebagai dasar gitu ya. Dasar yang apa namanya? Dasar sebelum menjadi ilmu politik. Mungkin dapat kita apa namanya tarik kesimpulan bahwa ilmu politik itu ketika semua teorinya sudah matang, ya. Semua teorinya sudah matang, mungkin tentang bagaimana cara pilpres, ya. Bagaimana sistem negara yang apa namanya yang adil, bagaimana pembagian kekuasaan. Nah, tentang bagaimana ini biasanya dibahas di dalam ilmu politik. Ya. Terus di dalam kajian filsafat politik nggak seperti itu. Ya. Nggak seperti itu. Di dalam ilmu politik itu apa saja yang kita pikirkan tentang politik ya. Contoh. Dalam ilmu politik itu ada pembagian kekuasaan yudikatif. Terus apa lagi yang antum ketahui biasanya? Legislatif, oke, terus eksekutif. Kalau eksekutif itu siapa biasanya yang pelakunya? Presiden. Oke, presiden. Yang kalau semuanya yudikatif. Oke. Nah, kalau itu pembahasan yang sifatnya ilmu politik. Tapi kalau filsafat politik nggak seperti itu. Tadi tugas hakim itu melaksanakan kekuasaan yudikatif. Tapi bagi filsafat politik, pengembangannya, apa hakikat keadilan itu? Gitu saja ya. Oke ya. Sekarang kekuasaan dibagi menjadi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Tapi pembahasan filsafat itu tentang apa hakikat dari kekuasaan. Pada ya, kekuasaan. Contoh semuanya. Saya ini tadi waktu ke kampus itu bertemu dengan beberapa polisi. Oke ya. Beberapa polisi dalam mengatur lalu lintas. Pertanyaannya, polisinya kan bukan Pak Lek saya. Bukan Pak D saya, juga bukan Mbah saya, juga bukan kenalan saya. Oke ya. Tapi kenapa kita harus patuh terhadap gitu. Kenapa kita harus taat sama politik? Jawaban antum apa? Kenapa kita harus patuh sama polisi? Ngikutin gitu, dia buat undang-undang dan lain sebagainya, itu kita harus diharuskan buat SIM, oke ya? Nah, kenapa kita harus taat sama polisi? Harus patuh sama peraturan yang ditetapkan, oke ya? Termasuk tokoh-tokoh yang di atasnya, pemimpin-pemimpin yang di atasnya, kekuasaan eksekutif. Nah, pertanyaannya,
Siapa pemilik kekuasaan, hakikat pemilik kekuasaan di dalam suatu negara itu? Presiden atau rakyat? jadi sebenarnya kita matuin siapa? Kita kan rakyat. Nah, disitulah para filosof politik mencoba memberikan jawaban. Waduh, saudara ya. Oke. Isunya di dalam filsafat politik banyak, saudara. Banyak ya. Banyak. Isu di dalam filsafat politik itu banyak. Salah satunya itu tentang tema hakikat kekuasaan. Siapa sebenarnya pemilik kekuasaan? Nah, dari mana asal kekuasaan? Apakah dari Tuhan atau dari kekuatan fisik atau hasil kesepakatan? Terus mengapa individu yang bebas? Oh, belum masuk. Oke. Mengapa individu yang bebas secara alamiah menyerahkan kedaulatannya kepada otoritas orang lain? Kayak tadi yang saya bilang. Oke ya. Kenapa kita harus taat sama polisi? Kenapa kita harus taat sama keputusan hakim? Kenapa kita harus taat sama presiden? Siapa sekarang presidennya? Prabowo. Ya. Kenapa harus kita? Padahal kita mengeluarkan pajak dan lain sebagainya. Nah, itulah yang coba direfleksikan di dalam filsafat politik. Suara apa itu? Oke, lanjut. Nah, jawaban terhadap pertanyaan itu setidaknya ada 3 tokoh ini yang mencoba menjawab dengan teori kontrak sosial. Yaitu siapa saja? Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Nah, ini setidaknya 3 pemikir ini, walaupun sebenarnya banyak pemikir yang lain, oke ya, tapi 3 pemikir inilah setidaknya yang memberikan perubahan wabil khusus di era modern ini tentang hakikat kekuasaan. Nanti antum buka buku buku filsafat politik itu pasti tokohnya ya itu lagi. Ya. Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Lanjut. Nah, ini orang-orangnya. Pernah lihat? Pernah kenal? Di buku IPS sejarah kelas 6 dulu pernah lihat? Nah. Ini 3 tokohnya. Apa jawaban mereka? Kita ini taat, oke ya, bukan karena raja memiliki kita sepenuhnya, oke ya, bukan karena kita ini budaknya raja, bukan karena ada yang nyuruh untuk taat, tapi karena kita sudah tekan kontrak. Tekan kontrak terhadap siapa? Ya pemegang kekuasaan. Itu bayangkan di dalam suatu daerah, di dalam suatu pulau, kita hidup dengan keluarga saya, antum dengan keluarga antum dengan keluarga antum. Satu kelas ini punya keluarga, kita stay di satu pulau. Ya. Satu pulau ini nggak ada apa-apa, Ustaz. Nggak ada apa-apa. Ya, tapi kan kita perlu keamanan. Ya, kita kan nggak bisa stay di situ terus tanpa mengandalkan perdagangan, tanpa mengandalkan orang-orang yang pinter di dalam menegakkan keadilan. Contoh siapa? Hakim. Kita kan butuh itu semuanya. Kita juga butuh polisi. Kita juga butuh pendidikan. Kita butuh ini. Di samping semua kebutuhan itu, kita butuh yaitu adalah pemimpin. Ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita harus sepakat ini, tentukan siapa ketuanya. Gitu ya. Disitulah mungkin terpilih antum menjadi ketua kayak gitu.
ketua komunitas atau istilahnya adalah presidennya. Ya. Berarti hakikat kekuasaan itu datang dari siapa? Dari kita. Oke ya? Disinilah terjadi kontrak sosial. Saya nggak kenal antum nggak kenal saya, ya. Tapi kita punya satu kebutuhan yang sama, ya. Maka kita perlu mengangkat antum menjadi pemimpin. Karena kami rasa antum paling menguasai, paling mengerti di wilayah kepemimpinan politik dan lain sebagainya. Oke ya, mungkin pengalaman antum dulu pernah ini segala macamnya. Makanya kita tunjuk antum untuk menjadi pemimpin. Nanti kewajiban kita apa berarti? Taat. Ya, taat terhadap pemimpin. Nah, oke lah. Itulah jawaban dari para filosof, minimal 3 tokoh ini yang menunjukkan bahwa kita ini taat sama pemimpin basisnya bukan sebagai saya budaknya antum, bukan. Tapi lebih karena kita sudah melakukan kontrak sosial. Wadah saudara ya? Yeah. Sampai sini ada yang tanyakan? Antum yang itu terus. Ya. Kontrak sosial. Tadi apa namanya? Tadi yang ini. Nah. Coba pakai ini. Ya biar ada interaksinya. Kan yang kita pelajari ini filsafat politik barat. Tapi kalau semisalkan dari filsafat politik Islam sendiri itu pemikirannya itu kayak gimana gitu. Ya, syukran ala su'alikum. Sebenarnya pemikir ini tuh dia tidak tiba-tiba muncul saja, ya, tidak tiba-tiba muncul karena sebenarnya teori mereka itu berbasis atas kritik teori sebelumnya, ya. Apa teori sebelumnya itu? Coba di slide setelahnya mungkin saya jelaskan ini. Deh. Jadi ada tokoh namanya Robert Filmer. Itu nanti tokoh yang dikritik sama John Locke tadi, filosof kontrak sosial tadi ya. Ada tentang kenapa kita harus taat sama pemimpin? Karena kita ini sebagai hamba Tuhan. Ya, itu. Sebenarnya kedudukannya rakyat adalah hamba. Sedangkan raja itu mendapat kekuasaan dari Tuhan. Ya. Jadi, kita menaati raja itu karena raja itu dapat kekuasaan warisan. Warisan dari anak Tuhan sebelumnya. Ya, ini di dalam tradisi Katolik mungkin. Ya. Dia dapat kekuasaan dari Yesus, ya. Yesus ini diwariskan kekuasaannya, ya. Sedangkan Yesus ini dapat warisan dari mana? Dari sebelumnya sampai kepada Nabi Adam, ya. Itu status kekuasaannya apa? Warisan. Maka kita harus nurut sama Nabi Adam sampai nurut sama Nabi Isa. Kalau dalam agama Katolik adalah kita harus nurut sama Yesus. Oke ya. Tapi disinilah terjadi perbedaan antara sistem teokrasi dan demokrasi. Nah, tokoh-tokoh 3 sebelumnya ini itu adalah tokoh representasi dari
demokrasi. Oke ya. Sedangkan ini representasi mungkin dari teokrasi yang ada di. Nah, di mana Islam? Di mana Islamnya? Kalau Islam ini nggak apa namanya? Mungkin tokohnya adalah mungkin antum pernah dengar tokoh ini, yaitu siapa? Abul A'la siapa? Koto. Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi. Dia bilang sistem di dalam pola pikir apa namanya kekuasaan di dalam Islam itu dia nggak teokrasi, oke ya? Seperti yang terjadi di Robert Filmer, juga tidak terlalu liberal seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi, oke ya? Maka dia menyetuskan istilah namanya teodemokrasi. Teodemokrasi. Apa problemnya teokrasi? Dia terlalu apa namanya? Terlalu ilahi sekali. Oke ya. Itu menurut Abdul A'la Maududi ini terlalu apa namanya? Terlalu syarikalah. Lalu syarikun. Terlalu bahwa kita menaati raja itu bukan raja ini sebagai warisan Tuhan. Oke ya. Kita menaati Abu Bakar, itu beliau sebagai khalifah. Khalifah itu maknanya apa? Apakah khalifatullah? Maknanya adalah Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita memang disuruh oleh tapi ingat ulil amri di sini itu sebagai khalifatur rasulillah. Bahwa khalifatur Rasulillah dia nggak berdiri sendiri, nggak berdiri sebagai diktatorship sendiri, tapi dia harus mempunyai tanggung jawab kepada Allah. Oke, saya rasa itu dari saya terkait filsafat politik. Mungkin nanti kita akan sampaikan lagi di beberapa tema-tema selanjutnya, wabil khusus di filsafat-filsafat yang lainnya, dan itu merupakan kajian-kajian inti di dalam filsafat. Ya, itulah dimana kenapa filsafat semakin berkembang, karena memang dia sudah merangkul sekian banyak disiplin keilmuan. Wadah sudah ya? Wadah? Nanti ada filsafat ekonomi, filsafat matematika, filsafat ini, filsafat itu, dan lain-lain sebagainya. Kemarin Al-Kindi itu apa namanya memaknai filsafat sebagai al-ilmu bihaq. Ya, al-ilmu bihaqaiqil asya. Asya ya. Ilmu terhadap hakikat daripada sesuatu, ya. Al-ilmu bihaqaiqil asya, tentang hakikat daripada sesuatu. Nah, ini sesuatunya apa? Al-asya'nya ini apa? Ya, apapun, ya. Apapun di dalam apa namanya yang kita sebut sesuatu itu. Kalau sesuatu itu adalah politik, maka hakikat terhadap sesuatu yang ada di dalam politik. Sesuatu itu tentang pendidikan, berarti sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Makanya jadi filsafat pendidikan. Baik, syukran. Naktatim bil hamdalah. Wa sama fa'na yanfa'lana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa li sihatina jami'an wa li sihati asatidatina wa talamidina ala hadina sholihah haynatra'u umul furqan al-fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.